saya mengantarkan saya ke sebuah desa yang bernama Desa Rancamaya, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas, sentra penghasil gula kelapa. Tempat ini menjadi penting dikarenakan tren dunia saat ini yang mulai menggunakan gula semut atau palm sugar, gula organik tanpa pengawet dan tanpa bahan kimia. Saat ini kebanyakan orang mulai meninggalkan gula tebu dan beralih ke gula kelapa kristal yang sehat. Nah pemirsa, saya sekarang mau mencoba gula semut atau palm sugar nih ya ke dalam teh saya. Bapak Ibu juga ngeteh kan, Mas juga kan? Oh kalau Mas ngopi ya. Ya kita coba dulu pakai gula semut ini Pak. Coba Pak, saya duluan ya Pak, Bu ya Mas. Pemirsa, ini rasanya memang unik. Manisnya sedang tapi tetap gurih karena terbuat dari kelapa ya. Tapi ini tetap sangat sehat. Nah, menurut dari data Kementerian Perdagangan bahwa gula semut ini diekspor ke 14 negara tujuan. Di antaranya yaitu Amerika Serikat, Cina, Singapura, Belanda, dan Jerman. Dengan nilai ekspor yang cukup fantastis untuk ukuran produk pedesaan sebesar 20,74 juta euro. Sayangnya nasib para petani gula kelapa tidak semanis hasil gulanya karena masih terjerat ijon dan sering jatuh dari pohon kelapa yang dideres. Nah, hari ini saya akan bertemu dan sudah janjian dengan anggota Komisi 6 DPR RI yaitu Ibu Siti Muharomah. Nah, Ibu Siti Muharomah ini adalah anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah 8 yang meliputi Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Nanti kami juga akan bertemu dengan beberapa petani gula kelapa yang merupakan konstituen beliau, melihat masalahnya dan mencari solusinya. Kita ngopi lagi yuk atau kita ngeteh lagi? Pemirsa, episode Suara Dapil kali ini kami mendengarkan suara dari daerah pemilihan Jawa Tengah 8 yang meliputi Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Kabupaten Banyumas merupakan daerah yang berbasis pertanian dan perkebunan. Letaknya di lereng Gunung Slamet dengan ketinggian 3.400 meter di atas permukaan laut. Struktur wilayahnya terdiri dari pegunungan dan dataran rendah. Kabupaten Banyumas memiliki anugerah alam yang tak ternilai dari Sungai Serayu yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber air untuk kegiatan pertanian. Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,60 km persegi atau 132.759,56 hektar. Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan, 301 desa, 27 kelurahan. Pada pemilu legislatif 2014, daerah pemilihan Banyumas memiliki jumlah pemilih sebanyak 1.317.083 tersebar di 2.644 TPS. Selain Banyumas, daerah yang masuk daerah pemilihan Jawa Tengah 8 adalah Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Jawa Tengah bagian selatan dengan luas wilayah 225.360 hektar lebih, termasuk Pulau Nusa Kambangan yang mempunyai luas 11.551 hektar. Berbeda dengan Kabupaten Banyumas, Cilacap merupakan daerah pantai yang diorientasikan menjadi daerah industri dan perdagangan. Kabupaten Cilacap terbentuk oleh 24 kecamatan dengan 269 desa dan 15 kelurahan. Pada pemilihan legislatif 2014, Kabupaten Cilacap memiliki jumlah pemilih sebanyak 1.477.763 pemilih, tersebar di 4.404 TPS. Dapil Jateng 8 mendapatkan alokasi kursi di DPR RI sebanyak 8 anggota yang mewakili masyarakat Dapil Jawa Tengah 8 periode 2014 hingga 2019. Kedelapan anggota tersebut adalah Siti Mukaromah, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa; Adi Satria Suryo Sulisto, fraksi Partai Demokrasi Perjuangan PDIP; Budiman Sujatmiko, fraksi Partai Demokrasi Perjuangan PDIP; Gito Ganinduto, fraksi Partai Golkar; Novita Wijayanti, fraksi Partai Gerindra;
Hotibul Imam Wiranu, fraksi Partai Demokrat. Ami Amalia Fatma Surya, fraksi Partai Amanat Nasional. Dan Ahmad Mustaqim, fraksi Partai Persatuan Pembangunan P3. Petani gula kelapa kini mulai menemukan titik terang dengan beralih dari gula cetak menjadi gula kristal atau gula semut. Selain harganya cukup tinggi, kini gula kristal memiliki pasar yang tinggi dari berbagai negara Asia dan Eropa. Meskipun syarat higienis yang ketat dari importir, petani kini sudah banyak mendapat sertifikat. Syaratnya memang cukup berat. Petani harus mempertahankan hasil gulanya tetap organik. Saat ini satu-satunya bahan campuran untuk membuat gula alami adalah laru, pengawet alami yang terbuat dari kulit manggis dengan kapur sirih, yang dimasukkan ke dalam wadah penampung nira untuk mempertahankan sifat asam yang merusak nira. Ibu Siti Mukaromah sangat peduli dengan potensi ekonomi gula kristal ini. Kehadirannya menemui petani gula di Desa Rancamaya ini ingin mendengarkan langsung masalah-masalah dari konstituen yang kebetulan adalah petani gula. Moga-moga pinarak lenggah. Ayo jagung-jagungan. Nggih. Sami sehat sedaya nggih. Setelah enten program gula semut, niki masalah ijon kontrak itu bukan bermasalah. Dalam arti dulu sebelum ada proses gula semut ini gula cetak ya ini. Iya, gula cetak. Kalau yang dijual kepada yang punya ijon kepada kontrak itu pasti harganya selisih. Tapi sekarang nggak bisa pengepul itu membeli dengan harga yang lebih rendah karena punya ijon itu tidak bisa sekarang. Pasti diprotes sekarang. Oh, diprotes. Ya karena kita membina gula semut itu bukan segampang yang kita bayangkan gitu. Saya dari 2008 sampai saat ini itu masih saya jalani proses-proses supaya mendapatkan produk yang bagus itu seperti apa gitu. Makanya kita kepada pengepul pun harus kita sarankan walaupun itu punya ijon segala macam jangan harganya ditindas yang istilahnya harga ijon itu tadi. Kowe jan temenan wani kowe Rika pada nggak berani seperti apa, saya berani orang banyak kok. Sekarang harga tidak boleh dipermainkan, Bu. Gitu ya? Iya, saya betul, berani Pak? lah. Iya. Saya betul, berani nge? mengusulkan pokoknya. Gitu. Ini kan sing lagi dibutuhkan teng pasar, niku kan organik nggih. Lah nek jenengan pripun? Itu sudah standar organik wilayahnya, terutama pertama itu wilayahnya, terus dicek secara pohonnya, terus secara pemasakannya segala macam itu sudah beberapa kali audit, alhamdulillah lolos. Tingkat kecelakaan niki kan rata-rata kan wite kan dhuwur nggih, inggil. Masalah keselamatan ngoten nggih. Selama niki pripun? Yang namanya nderes itu seandainya kok pakai sabuk atau apa itu sangat ribet sekali, Bu. Permasalahannya itu waktunya itu lama gitu. Mau naik pakai sabuk nanti di sana mau naik lepas dibuka nanti turun dipasang lagi. Ya sehari cuma dapat 2 pohon lah. Mau apa? Iya. Hasilnya dari mana? Iya, tenggi kudu fokus. Dal nika enten menteri riset kan kali bune. Nggih. Jeneng ajeng matur kali bune tapi mboten enten sempat. Itu seandainya ada program dari pemerintah itu jangan cuma diande-ande lah istilah kalau untuk bantuan orang kecelakaan ya coba diusulkan bola sama didiskusikan di kantor pemerintahan sana gitu. Harganya ngantos 17, 18. Nah, sekarang ini kan sedikit pinten? 14, 13. Oh, sekarang 14, 13. Ya. Jadi saya minta diperbaiki lagi lah masalah harga. Karena pendirian dibantu nih, kepalin apa sing nggih kampanye sing ngangge mboten pasah karatan tadi aluminium manten. Aja sing nggo ngindel niku nggih. Nggih. Sing ora karatan kapan persibane karatan mesti baja. Sing sekang apa? Anu aluminium ya. Nek baja bisa karatan ya. Mendengar harapan dan permohonan dari panjenengan semua. Nanti kita coba ikhtiarkan untuk mencarikan nggih
Saya juga tidak ingin mengecewakan harapannya panjenengan semua kan ngoten nggih. Bismillah monggo donga dinonga. Mudah-mudahan saya bisa melakukan pengadaan apa yang menjadi harapan panjenengan sedaya nggih. Tadi ini ya Bu ya, habis Sarah sehat ngobrol-ngobrol dengan Iya, gendu-gendu rasa Mbak. gendu-gendu rasa kalau bahasa Banyumasnya. Iya. Kalau misalnya solusinya nanti Ibu akan berikan untuk bapak-bapak para petani gula kelapa ini apa Bu? Iya, kalau tadi keluhan pertama kan mereka menanyakan masalah harga ya. Iya. Harga itu kan tidak stabil. Iya. Tentunya ini hal yang harus kita sampaikan ketika dalam rapat dengan katakanlah misalnya Kementerian Perdagangan, kemudian juga beberapa BUMN yang dia punya fokus tentang gula itu kan. Ya meskipun mungkin berbeda, tapi setidaknya karena biasanya gula putih gitu kan. Tapi setidaknya ini harus menjadi bagian dari yang terus diperjuangkan, terus harus diingatkan kepada pemerintah, kepada BUMN bahwa Indonesia itu punya potensi tentang gula yang justru secara potensi kuantitasnya sangat banyak, ada di mana-mana, secara kualitasnya jauh lebih tinggi, sementara kita juga terkadang masih berkutat dengan barang-barang impor dan lain sebagainya. Dan pemirsa tentunya kami akan melanjutkan perjalanan kami nanti, dan Anda jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Kali ini kami sudah berada di Dermaga Seleko Cilacap. Nah, nanti setelah ini saya dan Ibu Siti Mukaromah akan nyebrang ke Kecamatan Kampung Laut. Ya Ibu, kalau misalnya kita mau ke Kecamatan Kampung Laut nanti, kita akan ketemu dengan siapa nih Bu? Ketemu dengan warga masyarakat Kampung Laut yang juga konstituen saya, dengan juga teman-teman struktur PKB yang mengantarkan saya. Kemudian juga dengan Pak Camat yang sudah lama kepingin didatangi saya gitu kan. Kebetulan saya memang sudah janji mau datang, tapi baru insya Allah hari ini akan terlaksana untuk hadir ke sana untuk menyerap aspirasi mereka. Berarti kita harus nyebrang sekarang. Kita harus naik kapal dulu sekarang ya Bu. Ya, yuk, kita nyebrang yuk. Kita langsung ya Bu. Bu, ini kita kalau misalnya nyebrang nanti ke Kampung Laut, berapa lama nanti kita nyebrang ke sana? Ke Kampung Laut kira-kira 1 jam. Nanti ada apa aja Bu yang misalnya bisa kita lihat kalau misalnya sudah sampai Kampung Laut sih Bu? Kampung di tengah laut, tapi mereka di sana juga punya area pertanian gitu kan. Punya area-area yang untuk mereka pengembangan bercocok tanam padi. Mereka sudah sedang mencoba untuk bikin lahan penanaman padi organik. Kedua, memang sisi lainnya juga teman-teman di sana itu kan kebanyakan juga nelayan juga ya. Mereka juga berusaha mengoptimalkan bagaimana posisi dan profesi mereka sebagai nelayan itu bisa dimaksimalkan hasilnya untuk pengembangan dan perbaikan ekonomi mereka. Kampung Laut adalah sebutan untuk seluruh pemukiman yang berada di Segara Anakan, yaitu kawasan perairan yang terletak di antara daratan Cilacap sebelah barat dengan Pulau Nusa Kambangan. Penduduk asli Kampung Laut adalah anak keturunan dari para prajurit Mataram
yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Pada tahun 1970 hingga 1980-an, rumah tempat tinggal di kampung laut masih berupa rumah panggung. Tetapi menjelang tahun 1980-an, rumah panggung makin menghilang. Asalnya itu dari tanah sedimen, tapi karena tidak tahu kenapa terus itu juga diklaim oleh perhutani. Tapi kalau dilihat dari bentuk fisik yang ada di lapangan, sebetulnya sudah tidak ada tanaman produktif dari perhutani. Semuanya itu sudah jadi pertanian masyarakat. Nah ini saya harapkan itu juga supaya dibebaskan dari pengakuan perhutani, supaya itu bisa dimilikan tanah tersebut. Kita ke dalamnya. Setibanya di Kecamatan Kampung Laut, tepatnya di Desa Ujung Gagak, kami disambut oleh Camat Kampung Laut beserta warga. Hal utama yang dilakukan Ibu Siti Mukaromah pada kunjungan ini adalah silaturahmi dan menyerap aspirasi warga Kampung Laut dalam sebuah sarasehan. Masyarakat Desa Ujung Gagak menyambut dengan antusias dialog ini. 3 masalah pokok yang dikeluhkan oleh warga peserta dialog adalah air bersih, soal larangan penangkapan lobster, dan penguasaan lahan oleh Departemen Kehutanan. Masyarakat itu mengandalkan tada hujan. Kalau kemarau itu hujan nggak datang ya ambilin dari Nusa Kembangan. Itu bayar ya 10.000 bayarnya ke bagian ada yang pengambilan di sana, dan di sini nyedotnya bayar lagi. Ya kalau beli itu nyampe ratusan ribu. Ya untuk 5.000 liter ini kita harus membayar sampai 100 sampai 150.000. Dan mohon kepada semua kebijakan untuk bisa bagaimana air bersih yang ada di Nusa Kambangan supaya masuk ke daerah Desa Ujung Gagak. Kami membuka usaha perbengkelan, Bu. Dan di situ saya pernah langsung ke desa untuk bisa meminta bantuan modal lunak atau apapun bentuknya untuk beli alat perbengkelan. Alat yang lebih canggih lagi yaitu bubut, mesin bubut, Bu. Tapi sejauh ini belum ada realisasinya, Bu. Pendapatan kami merasa terjegal dengan peraturan Kementerian Kelautan. Contoh, kayak salah satunya kita mencari lobster. Kita itu pencari lobster yang taruhannya nyawa itu per detik. Karena itu per detik kita berperang dengan ombak. Tapi setelah kami dapat, ternyata udang-udang itu dengan harga yang begitu saja, harganya murah, terus yang kecil-kecil juga sudah tidak boleh diambil kembali. Tolonglah kalau membuat hukum, lihat dulu masyarakat kecil yang kayak apa. Setidaknya kritikan buat pemerintah karena membuat sebuah kebijakan yang ternyata sangat merugikan kepada masyarakat kecil. Saya ikut beratensi, mensupport bapak-bapak sekalian bahwa pada saat ini memang negara butuh sebuah kearifan dan kebijakan ketika menghadapi kebutuhan dan kepentingan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk masyarakat kecil. Salah satunya adalah yang ada di Kampung Laut ini. Kira-kira Bu, kalau misalnya kita melihat tadi banyak masukan, aspirasi yang terserap oleh Ibu Siti Mukaromah, apa yang nanti akan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Ya, tadi kan ada beberapa hal masukan dari bapak-bapak, dari warga di Ujung Gagak ini, dari Kampung Laut, yang saya pikir itu kebutuhan-kebutuhan yang sangat signifikan buat masyarakat. Kita akan coba komunikasi dengan BUMN yang punya kepedulian untuk pengadaan air bersih. Maka kita akan cari bagaimana formulasinya, kita akan konsultasikan dengan teman-teman di BUMN melalui anggaran bina lingkungannya agar air bersih bisa masuk di Kampung Laut secara baik sehingga masyarakat tidak harus bersusah payah untuk bisa mengakses air bersih tersebut. Ini pertama kalinya ya Pak, anggota DPR RI langsung turun lapangan di Desa Ujung Gagak. Ini untuk pertama kalinya loh pemirsa. Nah pemirsa Suara Dapil jangan kemana-mana karena setelah ini kami punya banyak informasi ya untuk Anda ya. Masih bersama kami tentunya di Suara Dapil. Kampung Laut untuk Indonesia.
Masih ingatkah Anda dengan kisah epik Tasripin? Bocah piatu berusia 12 tahun dari desa Gunung Lurah Banyumas yang dengan segala keterbatasannya harus merawat dan menghidupi ketiga adik-adiknya. Bekerja mencari uang, memandikan dan memberinya makan yang kadang kurang layak untuk 3 bocah di masa pertumbuhan. Kisah pilu Tasripin kemudian mengundang simpati masyarakat dan pejabat di Banyumas, di antaranya Bupati Banyumas. Dandim Banyumas beserta jajarannya dan kemudian merenovasi rumahnya. Bahkan Presiden SBY pun ikut terketuk hatinya dan memberikan sejumlah bantuan. Ibu Siti Mukaromah bersama tim Suara Dapil akan melihat bagaimana keadaannya sekarang. Pemirsa, perjalanan kami di pagi hari ini bersama Ibu Siti Mukaromah bersama tim. Kami sekarang berada di Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok. Dan pada pagi hari ini kita akan bertemu dengan salah satu anak asuh dari Bu Siti Mukaromah yang bernama Tasripin. Apa yang menggugah hati banyak masyarakat, Bu, untuk sosok seorang Tasripin ini? Iya, dulu Tasripin pada tahun 2013 itu kan sempat viral ya. Iya. Ya, dulu keadaan rumahnya masih pakai gedek istilahnya ya kalau di sini. Gedek, tanahnya lantainya masih tanah. Jadi butuh sentuhan dari kita semuanya tuh seperti itu. Baik Ibu, langsung saja kita ayo, masuk kita ke sana yuk. Yuk. Ini adiknya Tasripin tiga-tiganya. Ini yang nomor 2, ini yang nomor 3, ini yang paling bontot. Di mana Mas Tasripin? Di belakang. Di dapur ya? Di dapur. Oh, masak ya? Oh ya, wis tang nili kimburi ya. Esok bisa masak apa sih? Saya masak air. Oh. Wis masak nggak ada dine? Campur. Masak apa? Masak mie. Masak mie. Oh, mie Indomie. Oh. Terus gue esok dok. Awan-awan? Siang. Oh, buat siang. Berarti kalau sekolah adik-adik sama siapa? Kalau sholat di saya di sekolah, adik saya sekolah. Oh, jadi nanti kalau misalnya pulang sekolah, Tasripinnya jemput adik-adik? Jalan kaki. Oh, jalan kaki. Nah, untuk biaya sekolah saat ini dapatnya dari mana? Dari bantuan atau bagaimana? Cuman pembangunan setiap bulan. Dia kan sekolahnya di sekolah negeri, jadi secara SPP kan sudah bebas ya. Nah, kalau untuk biaya mungkin pembangunan dan sebagainya itu setidaknya Tasripin masih punya sedikit tabungan ya. Tabungannya masih ada dulu ketika awal dia waktu viral itu kan memang kita selalu wanti-wanti mengingatkan untuk ada rezeki harus ditabung, ingat masih jalan masih lama, panjang, adik-adik juga harus sekolah. Jadi saya lihat sih Tasripin memang anaknya inilah ya, kalau orang Jawa bilang itu gemati lah ya. Tapi bagaimana waktu itu rasanya sampai saat ini gitu juga ngurusin ketiga adik-adik? Apa yang Tasripin rasa? Saya sih tanpa orang tua. Kalau nggak ada orang tua sih, saya sendiri sih sudah bisa menghormat adik saya. Tapi karena orang tua tidak bertanggung jawab sama anaknya, saya nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Targetnya apa nanti ke depannya? Saya targetnya bisa membesarkan anak-anak adik saya 3 bisa bersekolah lanjut, sedangkan yang boleh tidak sekolah. Insya Allah tidak ingin menjadi bagian dari yang menelantarkan mereka lah. Bagaimanapun kebersamaan Tasripin dengan saya, dengan teman-teman, dengan tim kami, dengan keluarga besar Rumangsa itu sudah banyak sekali. Jadi insya Allah saya tidak akan membiarkan adik-adiknya pun juga harus mengalami kondisi yang sama atau lebih parah lah kan seperti itu. Setidaknya saya sudah melihat Tasripin seperti ini, sudah menjadi bagian dari orang yang punya kekuatan bertanggung jawab yang lebih besar daripada saya pikir kalau kita pun belum tentu bisa melaksanakan atau menjalani hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Tasripin. Ya pemirsa, baru saja kita sama-sama melihat
bagaimana kepedulian dari Ibu Siti Mukaromah kepada para konstituennya. Nah, salah satunya juga anak asuhnya, yaitu Tasripin. Nanti setelah ini kami akan kembali lagi dan kami juga akan melanjutkan agenda kami untuk kepedulian sosial lainnya dari Ibu Siti Mukaromah. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Assalamualaikum. Sugeng Ibu. Waduh, seragame keren banget ijone. TPA Riyadul Jinan. Sebagai orang yang berasal dari desa, Ibu Siti Mukaromah juga ingin selalu peduli dengan orang-orang desa, terutama yang memiliki kekurangan atau dalam kondisi tidak berdaya. Kali ini Ibu Siti Mukaromah mengulurkan tangan dan memberikan daya kepada seorang guru ngaji yang lumpuh tak berdaya tetapi tetap ingin bekerja. Tuwin jenengan pesen nopo jajal? Ihya Ulumuddin kali nopo? Bulughul Maram. Alhamdulillah niki kula bektuaken kagem jenengan. Nggih, niki Bulughul Maramipun niki lah. Nggih niku monggo dimanfaataken bagian dari amal panjenengan untuk anak-anak generasi bangsa ke depan, biar mereka dimodali dengan moral yang baik, akhlakul karimah dari Pak Ustadz Sugiarto. Ibu juga bisa ceritakan bagaimana bisa bertemu dengan Pak Sugiarto? Iya, saya kenal ketika bahwa teman-teman media, teman-teman wartawan, teman-teman saya dari Ansor yang dari Desa Karangbawang ini mengabarkan kalau ada Ustadz Sugiarto yang kondisi fisiknya itu lumpuh ya, sudah 15 tahun, tapi masih punya semangat untuk ngajar ngaji kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Nah, tergugah dari itu saya segera hadir ke sini untuk membesuk, untuk menengok. Ketika saya ke sini ternyata betul Ustadz Sugiarto sedang terbaring sakit di kamar. Kondisinya juga ya dulu lebih lemah, lebih kurus gitu kan. Beliau menyampaikan kalau ingin punya kitab Ihya Ulumuddin sama Bulughul Maram. Jadi hari ini saya serahkan satu kitab Ihya Ulumuddin yang berisi 4 jilid sama Bulughul Maram 1. Semoga dengan cara ini bagian dari kita berbagi untuk saling meringankan dan saling memberikan hal yang sekiranya bermanfaat. Ya pemirsa, setelah bertemu dan mendengar langsung suara hati dari Bapak Ustadz Sugiarto, dengan segala keterbatasan beliau tetap semangat untuk mengajar ngaji anak-anak di sekitar rumahnya. Dan ini juga pemirsa akhir dari perjalanan saya bersama Ibu Siti Mukaromah dalam Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Saya Yusli Hayanti, sampai jumpa pada episode lainnya.